Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang miliarder ateis akan menyerahkan seluruh hartanya jika ada yang bisa mengalahkannya dalam debat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Seorang pemuda hafiz Al-Quran kemudian maju untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar dan Tuhan itu nyata. Namun meskipun berhasil mengalahkan sang ateis, pemuda ini malah menolak hadiah yang dijanjikan. Simak kisah menarik ini. Dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Pada sebuah malam yang dingin di bulan November, tepatnya di gedung konferensi internasional yang megah dan modern, seorang tokoh kontroversial berdiri di atas panggung dengan kepercayaan diri yang hampir tak tergoyahkan. Nama pria itu adalah Amancio Ortega, miliarder asal Spanyol yang dikenal sebagai ateis keras dan skeptis terhadap segala hal yang berkaitan dengan agama. Di depan ribuan audiens dari berbagai penjuru dunia, ia membuka mulutnya dengan nada tegas dan penuh tantangan. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mempelajari ilmu pengetahuan, ujar Amancio dengan suara lantang, menarik perhatian setiap pasang mata yang hadir di ruangan tersebut. Dari fisika kuantum hingga teori evolusi, aku percaya bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan secara logis tanpa melibatkan apa yang disebut Tuhan. Hari ini aku ingin menantang siapa saja, tidak peduli dari negara mana atau agama apa, untuk membuktikan keberadaan Tuhan menggunakan argumen ilmiah. Jika ada yang berhasil meyakinkanku, aku bersedia memberikan seluruh hartaku. Ia tersenyum sombong, seperti seorang raja yang yakin akan kedigdayaan kerajaannya. Audiens awalnya hanya diam, namun perlahan-lahan gemuruh tepuk tangan mulai terdengar, menciptakan atmosfer yang semakin tegang. Beberapa orang tertawa kecil, sementara yang lain tampak ragu-ragu. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuktikan sesuatu yang begitu abstrak kepada seorang ateis yang tidak memiliki keyakinan sama sekali? Namun ada juga yang merasa terpanggil oleh tantangan tersebut, termasuk seorang pemuda bernama Husni, yang duduk di barisan belakang dengan tatapan penuh tekad. Husni bukan sosok yang tampak mencolok di antara para intelektual yang hadir. Dengan usia baru 18 tahun, tubuhnya masih terlihat kurus, wajahnya polos dan auranya jauh dari kesan profesional yang biasa dimiliki peserta debat tingkat internasional. Namun, di balik senyum lembutnya tersembunyi kebijaksanaan luar biasa. Sebagai seorang hafiz Al-Quran yang lahir di desa kecil di Indonesia, ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari firman Allah dan menyelami makna spiritualitas dalam kehidupan sehari-harinya. Saat mendengar tantangan Amancio, hatinya langsung bergemuruh. Bukan karena amarah atau dendam, tetapi karena dorongan kuat untuk menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan tidak hanya soal iman buta, tetapi juga didukung oleh logika dan akal sehat. Setelah beberapa saat berpikir, Husni bangkit dari kursinya dengan langkah mantap. Mata-mata penasaran segera tertuju padanya. "Maaf Pak Moderator," katanya dengan suara yang meskipun lembut namun penuh keyakinan. "Saya ingin menerima tantangan ini." Suasana ruangan seketika menjadi sunyi. Tidak sedikit yang mengernyitkan dahi, heran bagaimana seorang pemuda muda seperti dia bisa berani menghadapi seorang miliarder ateis yang memiliki gelar doktor dalam bidang fisika teoretik. Namun ada juga yang merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Husni, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Amancio sendiri tampak terkejut, namun cepat pulih dari keterkejutannya. Ia menyeringai tipis, seolah-olah menemukan lawan yang lebih mudah dikalahkan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. "Oh, benarkah?" katanya sambil menatap Husni dari atas panggung. "Seorang anak muda sepertimu mau mencoba membuktikan sesuatu yang bahkan filsuf besar sepanjang masa gagal melakukannya? Menarik sekali." Husni hanya tersenyum tenang. "Keberadaan Tuhan tidak hanya soal iman, tapi juga logika dan sains," jawabnya, dengan nada yang membuat banyak orang tercengang. Tidak ada ketegangan dalam suaranya, hanya kepastian yang mengalir dari setiap kata yang keluar dari bibirnya. Amancio mengerutkan alisnya, seolah mencoba menilai apakah pemuda ini benar-benar serius atau hanya mencari perhatian. Namun satu hal yang pasti, debat ini akan menjadi salah satu momen paling penting dalam hidup mereka berdua. Ketika Husni maju ke atas panggung, banyak orang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Usianya yang masih sangat muda, serta latar belakangnya sebagai seorang hafiz Al-Quran dari Indonesia,
membuat banyak audiens ragu apakah ia benar-benar mampu menghadapi seorang ilmuwan terkemuka seperti Amancio. Bahkan beberapa dari mereka berbisik di antara diri mereka sendiri, apakah dia benar-benar siap untuk ini? Namun, Husni tidak terpengaruh oleh keraguan orang-orang di sekelilingnya. Ketika ia berdiri di samping Amancio, posturnya mungkin lebih pendek dan tubuhnya lebih kurus, tetapi ada sesuatu yang memancar dari matanya. Sebuah kilatan yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya datang untuk berdebat, tetapi untuk memberikan jawaban yang akan menggugah hati dan pikiran. Ia mengambil mikrofon dengan tangan yang stabil, meskipun ada ribuan pasang mata yang menatapnya. Tidak ada getar di suaranya saat ia berbicara untuk pertama kalinya di depan audiens internasional. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Pak Amancio," kata Husni dengan sopan, meskipun nada bicaranya penuh kepercayaan diri. "Saya memahami bahwa Anda adalah seorang ateis yang percaya pada kekuatan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan segala sesuatu di alam semesta ini. Saya pun setuju bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang luar biasa untuk memahami dunia kita. Namun apa yang ingin saya tunjukkan hari ini adalah bahwa keberadaan Tuhan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan sejalan dengannya." Perkataan Husni langsung menarik perhatian audiens. Ada yang mengangguk pelan, sementara yang lain masih terlihat skeptis. Amancio sendiri tampak terhibur, seolah-olah ia menikmati permainan yang tidak ia sangka akan datang dari seorang pemuda muda. "Lanjutkan," katanya dengan nada santai, meskipun ada sedikit ejekan tersembunyi di balik kata-katanya. Husni mengambil napas dalam-dalam seolah menyiapkan diri untuk menyampaikan argumennya. "Mari kita mulai dengan melihat bagaimana alam semesta diciptakan," katanya dengan nada yang penuh gairah. Big Bang adalah salah satu teori terkenal yang menjelaskan asal-usul alam semesta kita. Tetapi tahukah Anda bahwa Big Bang sendiri tidak menjawab pertanyaan utama? Siapa yang memulai ledakan besar tersebut? Apakah ledakan itu muncul dari kekosongan mutlak? Ataukah ada sesuatu atau seseorang yang memicunya? Pertanyaan ini membuat beberapa audiens saling berpandangan. Meskipun banyak dari mereka memahami teori Big Bang, jarang ada yang pernah memikirkan pertanyaan mendasar tersebut. Amancio tersenyum tipis, seolah-olah mencoba menahan tawa. "Nah, itulah masalahnya," katanya. "Ilmu pengetahuan belum bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin besok atau lusa kita akan menemukan jawabannya. Tetapi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa jawaban itu harus berasal dari ilmu pengetahuan semata?" tanya Husni dengan nada yang lembut namun penuh kekuatan. "Atau mungkin jawaban itu sudah ada di depan mata kita, hanya saja kita belum mau melihatnya." Debat dimulai dengan suasana yang cukup tegang. Amancio membuka pembicaraan dengan serangan logis yang tajam. "Saya mengerti apa yang Anda katakan, Husni," katanya dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. "Namun, mari kita lihat fakta-fakta. Alam semesta bisa dijelaskan melalui hukum-hukum fisika seperti gravitasi, entropi, dan prinsip-prinsip dasar kosmologi. Mengapa kita harus memperkenalkan konsep Tuhan ke dalam persamaan ini? Bukankah itu hanya cara untuk mengisi celah-celah pengetahuan yang belum kita pahami?" Audiens terbelah menjadi dua kelompok yang jelas. Sebagian besar ilmuwan dan ateis di ruangan itu tampak mendukung argumen Amancio, sementara kelompok lain, terutama mereka yang memiliki keyakinan religius, menunggu dengan penuh harap untuk melihat bagaimana Husni akan merespons. Beberapa di antaranya bahkan berdoa diam-diam, berharap pemuda itu mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Husni tidak terganggu oleh nada tajam Amancio. Ia hanya tersenyum kecil, seolah-olah sudah menanti pertanyaan ini. "Anda benar, Pak Amancio, bahwa hukum-hukum fisika menjelaskan banyak fenomena di alam semesta," katanya dengan suara yang tetap tenang. "Namun, apakah Anda pernah berpikir tentang asal-usul hukum-hukum tersebut? Mengapa alam semesta mematuhi aturan yang begitu presisi? Apakah itu kebetulan belaka?" Pertanyaan ini membuat banyak orang di ruangan itu berhenti sejenak untuk merenung. Bahkan Amancio tampak sedikit terkejut, meskipun ia segera mencoba menutupinya dengan senyum sinis. "Tentu saja, hukum-hukum fisika ada karena alam semesta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang fundamental," jawabnya dengan nada yang mencoba terdengar yakin.
Itu adalah hasil dari proses-proses alami yang terjadi selama miliaran tahun. Tapi, apakah Anda pernah mempertanyakan mengapa alam semesta begitu teratur? Tanya Husni lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam. Mengapa planet-planet bergerak dalam orbit yang presisi? Mengapa gravitasi bekerja dengan cara yang sama di seluruh alam semesta? Mengapa konstanta-konstanta universal seperti kecepatan, cahaya atau massa partikel subatomik tetap konsisten? Audiens mulai termangu. Pertanyaan-pertanyaan Husni tidak hanya menyerang keyakinan ateis Amancio, tetapi juga membuat mereka yang mendengarkan merasa terpicu untuk berpikir lebih dalam. Beberapa ilmuwan di ruangan itu mulai saling berbisik, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang tampak sederhana namun penuh makna. Amancio tampak berusaha keras untuk menjaga sikapnya tetap tenang. Baiklah, biarkan saya jelaskan, katanya, dengan nada yang mulai terdengar defensif. Hukum-hukum fisika itu mungkin memang kompleks, tetapi mereka muncul sebagai hasil dari interaksi-interaksi alami di alam semesta. Tidak ada kebutuhan untuk memperkenalkan konsep pencipta ke dalam persamaan ini. Dan disitulah letak kesalahpahaman Anda, sahut Husni, dengan nada yang tetap lembut, namun penuh keyakinan. Hukum-hukum fisika itu bukan sekadar hasil dari proses alami. Mereka adalah bukti adanya perancang yang sempurna. Bayangkan sebuah jam yang berjalan dengan presisi maksimal. Apakah Anda akan percaya bahwa jam itu muncul dari kebetulan tanpa adanya seorang pembuat? Begitu pula dengan alam semesta ini. Husni melanjutkan argumennya dengan semangat yang meningkat. Mari kita bicarakan tentang keteraturan alam semesta, Pak Amancio, katanya dengan nada yang penuh gairah. Bayangkan betapa rumitnya sistem tata surya kita. Planet-planet bergerak dalam orbit yang sangat presisi, tanpa pernah saling tabrakan. Bulan mengorbit bumi dengan jarak yang sempurna untuk menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa semua ini terjadi secara kebetulan? Beberapa audiens mulai menunjukkan tanda-tanda keterkesanan. Bahkan mereka yang awalnya skeptis mulai memikirkan ulang pandangan mereka. Husni terus melanjutkan. Faktanya, jika nilai-nilai konstanta universal seperti gravitasi atau kecepatan cahaya sedikit saja berbeda, alam semesta kita tidak akan pernah eksis. Tidak akan ada bintang, tidak akan ada planet, dan tentu saja tidak akan ada kehidupan. Ini bukan hanya soal probabilitas, tetapi juga soal desain yang sangat terkoordinasi. Amancio tampak berusaha keras untuk menemukan celah dalam argumen Husni. Tetapi, bagaimana dengan multiverse? Katanya dengan nada yang mencoba terdengar yakin. Banyak ilmuwan modern percaya bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari triliunan alam semesta lainnya. Jadi mungkin alam semesta kita hanya kebetulan memiliki parameter-parameter yang mendukung kehidupan. Multiverse adalah teori yang menarik, sahut Husni dengan senyum kecil. Namun teori itu sendiri tidak memiliki bukti konkret. Selain itu, bahkan jika multiverse benar-benar ada, itu tidak menjawab pertanyaan utama. Siapa yang menciptakan semua alam semesta tersebut? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekacauan total bisa menghasilkan urutan yang sempurna? Audiens mulai bergemuruh dalam tepuk tangan. Argumen Husni tidak hanya logis, tetapi juga menyentuh hati mereka. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih emosional. Kita seringkali terjebak dalam sudut pandang yang terbatas. Kita hanya melihat apa yang bisa diukur atau dihitung, tetapi kita lupa bahwa ada dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan oleh angka-angka saja. Dimensi itu adalah keindahan, keharmonisan, dan tujuan. Amancio tampak mulai goyah. Wajahnya yang awalnya penuh percaya diri mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ia mencoba menjawab, tetapi kata-katanya mulai terdengar tidak yakin. Tapi, bagaimana dengan hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Apakah itu langsung menjadi bukti Tuhan? Pertanyaan yang bagus, Pak Amancio, sahut Husni dengan senyum hangat. Namun, saya ingin mengajukan pertanyaan balik. Apakah sains dan agama harus selalu bertentangan? Apakah kita tidak bisa melihat keduanya sebagai dua sisi dari koin yang sama? Tuhan memberikan kita akal untuk mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan adalah salah satu alat yang Dia berikan kepada kita untuk memahami ciptaannya. Jadi bukankah lebih bijaksana jika kita menggunakan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan? Amancio tampak terdiam untuk beberapa detik.
Pertanyaan Husni tidak hanya menyerang keyakinan ateisnya, tetapi juga membuatnya merenung tentang hubungan antara sains dan spiritualitas. Tapi, bagaimana jika kita menemukan penjelasan ilmiah untuk segala sesuatu? Katanya dengan suara yang mulai terdengar ragu. Apa artinya Tuhan bagi kita jika segala sesuatu sudah bisa dijelaskan? Lalu, kenapa Anda begitu takut pada kemungkinan eksistensi Tuhan, Pak Amancio? Tanya Husni dengan nada yang lembut namun penuh kekuatan. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa ilmu pengetahuan bisa menjawab semua pertanyaan? Atau apakah ada sesuatu di dalam diri Anda yang menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita? Kalimat ini membuat seluruh ruangan terdiam. Audiens terkejut oleh kedalaman pertanyaan Husni. Bukan hanya Amancio yang terdiam, tetapi hampir semua orang yang hadir merasa tersentuh oleh kata-kata tersebut. Husni melanjutkan dengan nada yang lebih emosional. Kemenangan bukan tujuanku, Pak Amancio. Yang saya ingin tunjukkan hari ini adalah bahwa kebenaran sejati tidak hanya bergantung pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada hati kita. Apakah kita cukup berani untuk mengakui kebenaran, meskipun itu berarti melawan ego kita sendiri? Amancio duduk di kursinya, wajahnya tampak penuh keraguan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa goyah. Argumen Husni tidak hanya logis, tetapi juga menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia telah terlalu lama menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah sesi istirahat yang singkat, suasana ruangan kembali memanas saat moderator mengumumkan bahwa debat akan dilanjutkan. Amancio bangkit dari kursinya dengan langkah yang sedikit ragu, berbeda dari kepercayaan diri yang ia tunjukkan sebelumnya. Wajahnya tampak lebih tenang, namun ada sesuatu di matanya. Sebuah kilatan keraguan yang belum pernah terlihat sepanjang karier panjangnya sebagai ateis keras. Di sisi lain, Husni duduk dengan senyum lembut, seolah-olah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Baiklah, kata Amancio dengan suara yang masih mantap, tetapi terdengar lebih rendah daripada sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Kita telah membahas banyak hal tentang alam semesta dan hukum fisika, tetapi bagaimana dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia? Apakah agama benar-benar bisa menjelaskan segala sesuatu? Husni tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang penuh emosi. Pertanyaan Anda sangat penting, Pak Amancio. Tetapi izinkan saya bertanya balik. Apakah ilmu pengetahuan mampu menjelaskan kenapa hati manusia merasa kosong tanpa keyakinan? Mengapa orang-orang mencari makna hidup di tengah kesibukan mereka? Apakah angka-angka dan rumus-rumus mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Audiens mulai bergemuruh dalam tepuk tangan. Pertanyaan Husni tidak hanya logis tetapi juga menyentuh hati mereka yang mendalam. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata, teringat pada perjalanan spiritual mereka sendiri. Amancio tampak terkejut oleh respons audiens, namun ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya ia hanya duduk diam seolah-olah mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Husni. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, lanjut Husni dengan suara yang semakin lembut, kita tidak hanya berbicara tentang penciptaan alam semesta atau hukum-hukum fisika. Kita juga berbicara tentang kasih sayang, keadilan, dan harapan. Itulah yang membuat keyakinan religius begitu kuat, karena ia tidak hanya bercerita tentang dunia fisik, tetapi juga tentang dunia batin kita. Amancio akhirnya berbicara, namun kali ini dengan nada yang jauh lebih lembut. Tapi, jika Tuhan benar-benar ada, kenapa ia membiarkan begitu banyak penderitaan di dunia ini? Kenapa ada perang, kelaparan, dan penyakit yang Anda lihat sebagai penderitaan? Sahut Husni dengan nada yang penuh pengertian. Mungkin adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada manusia yang sempurna, dan itulah sebabnya kita membutuhkan panduan darinya. Dalam setiap penderitaan, ada peluang untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Setelah beberapa saat terdiam, Amancio akhirnya bangkit dari kursinya, dengan gerakan yang lambat, seolah-olah tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat. Matanya, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini tampak redup,
dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia melihat Husni dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara hormat, keheranan, dan sedikit kerendahan hati. Aku tidak pernah melihatnya dari sudut pandang seperti itu, katanya dengan suara yang gemetar. Selama hidupku aku selalu percaya bahwa logika dan sains adalah satu-satunya cara untuk memahami dunia ini. Aku mengabaikan kemungkinan adanya sesuatu yang lebih besar dariku, karena itu bertentangan dengan ego dan keyakinanku selama ini. Audiens terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Amancio dengan perasaan campur aduk. Ada yang terharu, ada yang takjub, dan ada juga yang merasa lega karena melihat seorang ateis keras akhirnya mulai membuka pikirannya. Husni hanya tersenyum kecil, seolah-olah ia sudah mengetahui bahwa momen inilah yang akan membawa perubahan besar dalam hidup Amancio. Kebenaran sejati seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga, kata Husni dengan suara yang penuh ketenangan. Kadang-kadang, kita harus melepaskan egoku sendiri untuk melihat keindahan yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak hanya ada di alam semesta luas, tetapi juga di hati kita yang paling dalam. Amancio mengangguk perlahan, wajahnya tampak penuh kerendahan hati. Aku merasa bodoh karena selama ini menolak kemungkinan eksistensi Tuhan. Semua argumenmu, Husni, tidak hanya logis tetapi juga menyentuh hatiku. Aku tidak lagi bisa menyangkal bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Audiens meledak dalam tepuk tangan yang berkepanjangan. Banyak dari mereka meneteskan air mata, tergerak oleh perubahan drastis yang terjadi dalam diri Amancio. Bagi mereka, ini bukan hanya sebuah debat, tetapi juga perjalanan spiritual yang membawa pesan penting bagi semua orang yang hadir. Saat waktu debat hampir habis, Amancio bangkit sekali lagi dari kursinya, kali ini dengan sikap yang sepenuhnya berubah. Ia melangkah ke arah Husni dengan langkah yang mantap, meskipun masih terlihat sedikit gugup. Ketika sampai di depan pemuda itu, ia membungkuk rendah. Sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh seorang miliarder yang biasanya sombong dan keras kepala. Husni, katanya dengan suara yang penuh emosi. Aku mengakui bahwa argumenmu telah meyakinkanku. Aku tidak lagi bisa menyangkal keberadaan Tuhan. Selama hidupku, aku selalu percaya bahwa aku bisa menjelaskan segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Namun hari ini aku menyadari bahwa ada batasan bagi apa yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Audiens kembali meledak dalam tepuk tangan yang lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang bahkan berdiri dari kursi mereka untuk memberikan standing ovation kepada kedua pembicara. Husni hanya tersenyum lembut, lalu membungkuk balik kepada Amancio dengan sikap yang sama hormatnya. Kemenangan bukan tujuanku, Pak Amancio, kata Husni dengan suara yang penuh ketulusan. Yang aku ingin tunjukkan hari ini adalah bahwa kebenaran sejati tidak hanya bergantung pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada iman dan hati kita. Aku bersyukur bahwa kita bisa berbagi momen ini bersama-sama. Amancio mengangguk perlahan, wajahnya tampak damai. Terima kasih, Husni. Kamu telah mengajarkanku sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta yang aku miliki. Hari ini, aku merasa lebih lengkap sebagai manusia. Audiens terharu mendengar ucapan tersebut. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah dalam debat, tetapi tentang perjalanan spiritual yang membawa perubahan positif bagi semua orang yang terlibat. Setelah debat selesai, Amancio meminta bertemu pribadi dengan Husni di belakang panggung. Saat mereka berdua duduk di ruangan kecil yang sunyi, Amancio mengeluarkan cek bernilai fantastis dari sakunya. Ini janji yang aku buat di awal debat, katanya dengan suara yang penuh kerendahan hati. Seperti yang aku janjikan, aku akan memberikan seluruh hartaku kepada siapapun yang berhasil meyakinkanku tentang keberadaan Tuhan. Husni hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada yang penuh ketenangan. Saya menghargai penawaran Anda, Pak Amancio, tetapi saya tidak membutuhkan uang itu. Yang saya inginkan hanyalah agar Anda menggunakan harta Anda untuk kebaikan. Misalnya, Anda bisa mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak miskin di negara-negara berkembang, atau Anda bisa mendonasikan sebagian hartanya untuk proyek-proyek kemanusiaan lainnya.
Amancio terkejut mendengar jawaban tersebut. Kamu benar-benar tidak menginginkan apapun untuk dirimu sendiri? Tanyanya dengan nada yang penuh kekaguman. Saya sudah memiliki segalanya, sahut Husni dengan senyum lebar. Allah telah memberikan saya kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Jadi kenapa saya harus meminta sesuatu yang lebih? Amancio mengangguk perlahan, wajahnya tampak penuh penghargaan. Baiklah, Husni. Aku akan mengikuti saranmu. Aku akan menggunakan hartaku untuk membantu orang lain. Dan tidak hanya itu, aku juga akan mulai mempelajari agama Islam dengan serius. Aku ingin memahami lebih dalam tentang keyakinan yang telah membawa perubahan besar dalam hidupku. Husni tersenyum hangat, lalu memberikan salam persahabatan kepada Amancio. Saya yakin bahwa Allah akan membimbing Anda dalam perjalanan ini, Pak Amancio. Ingatlah bahwa kebenaran sejati bukan hanya soal akal, tetapi juga soal hati. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari Amancio Ortega. Pria yang dulunya dikenal sebagai ateis keras dan skeptis terhadap agama, kini resmi mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Berita ini menggemparkan dunia, terutama mereka yang pernah meragukan kekuatan argumen spiritualitas dalam menghadapi skeptisisme modern. Media internasional meliput cerita ini secara luas, menjadikannya inspirasi bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia. Husni menjadi simbol bagi mereka yang percaya bahwa kebenaran Tuhan dapat dijelaskan dengan cara yang logis dan emosional. Ia menunjukkan bahwa tidak ada konflik antara ilmu pengetahuan dan agama, asalkan keduanya didekati dengan sikap terbuka dan rendah hati. Meskipun usianya masih sangat muda, ia telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak dibatasi oleh umur atau status sosial. Bagi Amancio, perubahan ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang transformasi pribadi yang mendalam. Ia mulai menggunakan hartanya untuk mendirikan yayasan pendidikan, rumah sakit, dan proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Setiap kali ia berbicara di depan publik, ia selalu menyebut nama Husni sebagai orang yang telah membuka matanya terhadap kebenaran yang lebih besar. Cerita ini menjadi pelajaran penting bagi semua orang, bahwa kebenaran sejati tidak hanya bergantung pada logika dan akal, tetapi juga pada hati yang terbuka untuk menerima. Husni telah membuktikan bahwa bahkan seorang pemuda muda dari desa kecil bisa menjadi agen perubahan yang besar, selama ia memiliki keyakinan dan ketulusan dalam hatinya.